sebuah nama yang sangat agung, sebuah nama yang sangat indah, di mana ketika seorang mengenal Allah melalui nama ini, kandungan dan arti di balik nama Allah yang sangat indah ini, maka akan semakin tumbuh keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan taufik dan afiah serta kemudahan dalam menunaikan berbagai ketaatan kepada Allah. Kita kembali duduk bersama untuk mengenal lebih dekat tentang Tuhan kita, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berbuah dengan meningkatnya keimanan kita. Karena dengan majelis-majelis ilmu lah seseorang dapat menjaga keimanannya dan meningkatkan keimanannya. Dan ini merupakan kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Terdapat beberapa perkataan dari sejumlah sahabat Nabi SAW, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau memanggil sebagian sahabat, kemudian mengajak mereka untuk duduk sejenak untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas sebuah nama yang sangat agung, sebuah nama yang sangat indah, di mana ketika seorang mengenal Allah melalui nama ini, kandungan dan arti di balik nama Allah yang sangat indah ini, maka akan semakin tumbuh keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika keimanan seorang hamba sudah sangat kuat dan hubungannya sangat dekat dan erat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhannya sendiri, maka intensitas dirinya berdoa kepada Allah, intensitas dirinya bermunajat kepada Allah itu akan semakin mudah untuk dilakukan olehnya. Maka tidak heran jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang betul-betul mencintai Tuhannya, orang yang mengenal Tuhannya, niscaya apapun yang dikatakan oleh Tuhannya yang dicintainya tersebut akan dituruti dan dipatuhi. Akan dituruti dan dipatuhi. Apapun berita dan janji yang disampaikan oleh Tuhannya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim maupun lisan Nabi SAW, akan betul-betul dipercayai olehnya, akan betul-betul diambil dan dipegang olehnya. Nah, itu semua tidak dapat dicapai kecuali dengan memperdalam agama ini. Tidak mungkin ujuk-ujuk seseorang memiliki keimanan yang kuat kalau tanpa diiringi dengan usaha untuk menumbuhkan hal itu. Dan salah satu cara atau sarana untuk menumbuhkan hal itu adalah dengan belajar agama. Dengan belajar agama. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit sebagai pembuka dari kajian kita ini, karena ini ada kaitannya dengan nama Allah ini. Yang akan kita bahas adalah nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud ini adalah nama yang ke-33 di dalam urutan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahi Al-Husna. Karena Al-Wadud ini kita sampaikan dahulu secara garis besar, Al-Wadud ini dapat diartikan dengan dua makna. Yang pertama adalah Al-Wadud artinya yang mencintai. Allah Al-Wadud yang maha mencintai. Allah mencintai hambanya, Allah mencintai ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, Allah mencintai
hamba-hambanya yang menunjukkan penghambaan diri secara totalitas kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari al-wadud, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah yang dicintai. Yang dicintai. Allah membukakan jalan-jalan kepada para hambanya agar para hambanya ini menemukan jalan-jalan tersebut dan kemudian meniti jalan-jalan tersebut sehingga sampai kepada kecintaan kepada Allah. Itu makna di balik al-wadud. Jadi al-wadud ini ada dua maknanya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya At-Tabari rahimahullahu taala dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan nama Allah Al-Wadud ini. Yang pertama adalah Allah mencintai. Mencintai hamba-hambanya, mencintai ketaatan, mencintai ibadah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Allah dicintai oleh hamba-hambanya. Dan Allah membukakan jalan-jalan tersebut untuk ditemukan dan dijalani oleh masing-masing hambanya. Terkadang Allah membukakan jalan kepada hambanya dengan terus dikucur dengan nikmat demi nikmat. Terkadang Allah bukakan jalan kepada hambanya dengan diberikan ujian demi ujian agar hamba tersebut kemudian menemukan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulun akan berikan contoh di awal pembahasan atau di awal pengajian kita ini. Ulun pernah mendengar kisah yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan kisah ini sambil menyebutkan dengan sebutan, kata beliau, qissah ajibah, kisah yang sangat menakjubkan. Dan ini juga pernah dibawakan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, salah seorang ulama di Kuwait sana. Nah, disebutkan tentang kisah ini adalah tentang kisah kedermawanan seorang sahabat. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkenal dengan periwayatan hadis seperti terkenalnya Abu Hurairah, terkenalnya Ibnu Abbas dengan keilmuannya, terkenalnya Ibnu Umar, atau terkenalnya Abu Bakar dengan kekhilafahannya dan kedekatannya dengan Nabi, terkenalnya Umar. Tidak. Sahabat ini terkenal dengan kedermawanannya. Dan kedermawanan yang ditunjukkan oleh sahabat ini sangat menakjubkan, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Nah, bagaimana tentang kisahnya? Sahabat ini memiliki kunyah namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah. Pernah mendengar lah ya? Baik. Seorang sahabat yang betul-betul yakin dan percaya sepenuhnya dengan janji Allah. Percaya sepenuhnya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini, tapi sebelumnya ulun sebutkan, ulun sempat menelisik terkait sanadnya. Karena ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, apalagi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sahabat ataupun kepada tabi'in, hendaklah kita teliti terlebih dahulu. Tidak asal sebutkan. Baik, perlu ulun sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kepada antum semua bahwasanya cerita ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama, di antaranya oleh Imam Malik rahimahullahu taala di dalam kitab Muwatta'nya. Dan hadis ini hadis tentang kedermawanan Abu Dahdah dan bagaimana beliau begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutkan. Disebutkan oleh para ulama ini termasuk hadis yang mursal. Apa maksud dari hadis yang mursal? Hadis yang mursal itu adalah hadis yang diucapkan atau diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini adalah generasi kedua. Mereka tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kalau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, itu generasi pertama, generasinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya periwayatan hadis itu pasti melalui generasi pertama dahulu. Nah, hadis yang mursal ini adalah hadis yang
diceritakan atau dituturkan oleh salah seorang tabi'in, tetapi tanpa menyebutkan generasi pertama dan menyebutkan langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemudian setelah itu diriwayatkan generasi ketiga, keempat dan seterusnya, maka ini dinamakan dengan hadis yang mursal. Hadis yang mursal kebanyakannya disebut sebagai hadis yang lemah, karena di situ tidak disebutkan siapa sahabat yang menjadi perantara antara generasi yang kedua, generasi tabi ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pasti ada penyambungnya. Nah, tetapi kata Imam Zahabi rahimahullahu taala terkait kisah tentang Abu Dahdah ini yang menyebutkannya, yang menuturkannya bukan sembarang tabi'in. Tabi'in yang terkenal, namanya Sa'id bin Musayyab. Ada pula yang menyebut Musayyib. Jadi ada dua versi. Sa'id bin Musayyib ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, kalau hadis-hadis mursal marasilnya Sa'id bin Musayyab ini itu yuhtajju biha, dapat dipakai, dapat dipegang. Karena ini kuat. Ini kuat. Artinya terindikasi kuat nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun di situ tidak tersebutkan nama siapa sahabatnya. Nah, dan ini juga dibawakan oleh masyayikh kita, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Bahkan Syekh Abdul Razak menyebutkan ini kisah ajibah, sangat menakjubkan. Baik, kisahnya begini. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama atau berkunyah Abu Dahdah. Bapaknya adalah Dahdah. Disebutkan namanya, ada yang menyebutnya Sabit bin Dahdah. Beliau punya kunyah namanya Abu Dahdah, atau yang dikenal dengan cerita Abu Dahdah. Jadi Abu Dahdah ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat ini suatu hari duduk di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat itu datang dua orang yang sedang terlibat pertengkaran atau perselisihan. Dua orang ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta sebuah keputusan. Yang pertama, atau pihak pertama ini, dia ini punya rumah dan dia hendak membangun pagar untuk rumahnya ini. Nah, kebetulan di area yang hendak dia bangun pagar di sekeliling rumahnya ini terdapat sebatang pohon kurma. Dan pohon kurmanya ini bukan punya dia, punya orang lain, pihak yang kedua. Maka orang yang pertama ini sudah membujuk agar orang yang punya pohon kurma, satu pohon saja, menjual kurma ini ke dirinya, dibeli, sehingga dia bisa melanjutkan pembangunan pagar untuk rumahnya, untuk kediamannya. Namun orang ini tidak mau menjual. Akhirnya dua-duanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu dan minta keputusan agar Nabi memutuskan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan apa yang diadukan oleh orang yang pertama ini, yang bermaksud membeli satu pohon kurma ini sehingga dia bisa meneruskan pemasangan pagar untuk rumahnya. Namun orang yang kedua ini bersikeras dan tetap menolak. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang kedua ini, juallah pohon kurmamu ini, satu pohon ini jual saja. Namun orang ini mengatakan, tidak mau ya Rasulullah, nggak mau. Maka kemudian Nabi kembali menawarkan untuk yang kedua kalinya, juallah pohon kurmamu ini dan bagimu satu pohon di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukan disuruh Nabi menghadiahkan, bukan disuruh Nabi mensedekahkan, disuruh Nabi apa? Menjual. Di dunia dia dapat duitnya, di akhirat dijanjikan satu pohon di dalam surga. Kemudian orang ini apa yang dilakukan atau apa yang diresponnya? Nggak mau ya Rasulullah, nggak mau, tetap nggak mau menjual. Bagaimana? Ya sudah, akhirnya tidak bisa, karena tidak boleh jual beli dengan dipaksa. Ya sudah, Nabi pun tidak mau memaksanya. Maka kemudian Abu Dahdah yang pada saat itu ada di majelis itu, kemudian mencari orang yang kedua ini, yang punya satu pohon kurma ini. Abu Darda mendengar tawaran Nabi kepada orang ini, jual satu pohon kurma ini, kamu dapat secara tidak langsung dapat
harganya, dapat uangnya, dan dapat satu pohon di dalam surga. Tawaran yang luar biasa. Bukan sembarang tawaran. Di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menawarkan orang yang paling jujur di kalangan umat manusia, Nabi SAW. Maka kemudian Abu Dahdah mencari orang ini. Kemudian diajak nego sama Abu Dahdah. Loh, apa hubungannya Abu Dahdah dengan orang ini? Tidak ada. Tidak ada kepentingan Abu Dahdah. Cuman dia mendengar orang ini menolak tawaran yang istimewa dan tawaran berharga dari Nabi SAW. Maka Abu Dahdah ini datang kepada orang ini kemudian mengatakan, kamu tahu nggak? Aku punya kebun. Iya, tahu. Jadi orang ini tahu Abu Dahdah ini pemilik kebun yang luas di kota Madinah. Karena Abu Dahdah ini dari kalangan Ansar. Tahu. Tahu kebunku. Tahu katanya. Kamu mau nggak kebun itu jadi milikmu? Dengan syarat kamu gantinya satu pohon itu jadi milik. Pohon yang tadi dia menjadi sengketa nih dengan yang orang lain tadi. Maka kemudian orang ini begitu ditawarkan kebunnya Abu Dahdah langsung mau. Langsung mau. Karena kebunnya luas. Ada ribuan atau ada berapa banyak pohon-pohon kurma di situ. Diganti, dijual dengan satu pohon saja. Maka kemudian diterima langsung. Maka kemudian setelah deal, Abu Dahdah ini langsung pergi kembali kepada Nabi SAW. Abu Dahdah tidak langsung menyampaikan apa yang terjadi. Abu Dahdah tanya dulu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tawaran yang tadi engkau tawarkan ke orang ini, apakah juga bisa berlaku untukku kalau seandainya aku mau menjual pohon yang itu untuk orang ini? Maka kemudian kata Nabi SAW, iya. Maka beliau Abu Dahdah mengatakan, pohon yang tadi itu sudah kubeli. Sudah kubeli dengan kebunku seluruhnya. Dan itu tidak kujual. Kuserahkan kepadamu ya Rasulullah, silahkan engkau pergunakan atau lakukan apapun terkait pohon yang itu tadi. Artinya selesai sengketa dengan yang tadi. Nah, yang lebih menakjubkan lagi apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi setelahnya terkait istri dari Abu Dahdah, Ummu Dahdah ini. Pulanglah Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Setelah kejadian itu tidak membawa apa-apa. Tidak ada uang yang diambil atau yang dibawa dan tidak ada bukti apa-apa. Yang jelas sudah selesai, beres, pulanglah ke rumah. Dan rumah Abu Dahdah itu ada di area perkebunannya. Perkebunan kormanya. Maka kemudian Abu Dahdah mengatakan kepada istrinya, segera kemasi barang kita, karena rumah ini dan kebun ini bukan milik kita lagi. Kira-kira kalau pian bisi rumah atau bisi mobil, selama ini mobil itu yang pian pakai, tanpa memberitahukan istri pian rencana hendak menjual, tahu-tahu ayo kita kemasi barang, sudah kita jalan kaki keluar nyari rumah kontrakan yang lain. Padahal rumah itu pian bangun bersama istri pian dari nol, megah, besar, dan tanpa ada ganti dari uangnya. Kira-kira apa respon istri pian? Respon istri kita lah apa? Nah, tapi berbeda dengan Ummu Dahdah ini. Ummu Dahdah mengatakan justru respon yang menunjukkan keyakinannya sama seperti suaminya. Ia mengatakan, Rabihal bai'u ya Abu Dahdah. Sungguh perniagaanmu ini sungguh mendatangkan laba yang besar. Atau sungguh beruntung perniagaan yang kamu lakukan, wahai Abu Dahdah. Kenapa? Karena satu pohon di surga dimiliki dan menjadi jaminan bagi Abu Dahdah dengan mengorbankan kebunnya tadi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya Syekh Abdul Razak mengatakan hadhil qissah ajibah. Sungguh kisah yang menakjubkan betapa kedermawanan seorang sahabat yang merelakan kebunnya untuk diberikan dengan mendapatkan tawaran yang ditawarkan oleh Nabi SAW berupa satu pohon di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh itu merupakan hal yang sangat
luar biasa dan banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab terkait Asmaullahil Husna ini. Baik, tentang Al-Wadud ini, penulis di sini menyebutkan tentang maknanya. Maknanya, Al-Wadud itu mengandung makna mencintai, mencintai. Al-Wadud artinya, kata penulis di sini adalah Zulwuddil Khalisi, yaitu dialah penyandang sifat mencintai liauliyaih, kepada orang-orang yang dekat dengannya, al-mu'minina bihi, yaitu mereka yang beriman kepadanya, al-mutazallilina dijalalihi, yang menghinakan diri mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, al-mutaqarribina ilaihi bitta'at, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan. Pada hakikatnya kita semua sedang berlomba-lomba mendekatkan diri kita. Siapa yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan itu ditempuh dengan melakukan amal-amal ketaatan, melakukan ibadah-ibadah. Ada yang mendapatkan jarak yang terdepan, ada pula yang masih terseok-seok. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah akan mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang menghinakan diri kepadanya, yang mendekatkan diri mereka kepadanya dengan ketaatan-ketaatan. Al-mutahabbibina ilaihi bin nawafili wal mustahabbat, yang menunjukkan cinta mereka kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan mustahab. Artinya, seseorang mengerjakan ibadah sunnah dan rutin melakukannya, walaupun ia tahu itu bukan wajib, itu hanya sunnah yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, tidak tercatat sebagai dosa atau kesalahan, tetapi ia rutin dan berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah ini, itu menunjukkan bahwasanya orang ini memiliki kecintaan yang lebih kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang jelas lebih dari rata-rata. Rata-rata orang mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah wajibnya saja. Tetapi kalau ada yang dapat rutin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, itu menunjukkan adanya bukti cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya perkataan semata, tidak hanya klaim kosong semata bahwasanya dirinya cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis di sini menyebutkan bahwasanya nama Al-Wadud ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya, dan hamba-hambanya mencintai Allah tabaraka wa ta'ala dengan kecintaan yang tulus dan murni. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hambanya ini dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-22. Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya ini, dan dikutip oleh penulis di sini disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka yang memusuhi Allah ini termasuk orang-orang dekat mereka, bapak ibu mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Ketika di situ mereka membenci atau memusuhi Allah, kemudian orang ini mencintai Allah, maka tidak akan ketemu antara benci dan cinta. Tetapi ingat, bukan berarti kita diperintahkan untuk memutus hubungan. Tetap menjalin hubungan dengan orang tua yang tidak beriman kepada Allah, tetap berbuat baik kepada orang tua yang tidak beriman kepada Allah, tetapi masalah cinta ini, cinta karena Allah ini tidak terkait dalam hal ini.
Karena kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, dan turut mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Dalam hal ini, ketika kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para malaikat, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ketaatan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebagai tanda cinta kita terhadap siapa yang juga dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis melanjutkan dengan mengutip perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait nama Allah yang sangat indah ini, di mana beliau menyebutkan perkataan Syekh Sa'di ini merupakan perkataan yang sangat bagus terkait penjelasan dan penjabaran tentang nama Allah Al-Wadud ini. Apa perkataannya? Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, فَجَمِيعُ مَا فِيهِ الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده. Kata beliau, semua yang dirasakan oleh makhluk terkait apa yang dicintai oleh hatinya, oleh rohnya, oleh badannya, baik itu yang bersifat intern maupun yang luar, yang zahir maupun yang batin, itu semua merupakan karunia dari Allah dan kemurahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya? Seseorang mencintai makan makanan yang enak dan lezat. Ada orang yang suka sekali terhadap makanan tertentu, ya kan? Ada orang yang suka sekali dengan buah tertentu. Berapa waktu lalu kita sedang musim durian. Ada yang mahantuk berapa biji. Baik. Ada yang suka dengan hobi tertentu. Ada yang suka naik gunung, sanggup naik gunung berkali-kali. Ada yang punya hobi tertentu, mancing dan seterusnya. Ada pula yang menyukai hal-hal yang lain, yang bahkan demi meraih apa yang disukai dan dicintainya dan sudah menjadi hobinya ini, ia rela untuk mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, ya kan? Orang kalau sudah suka sesuatu tidak mikir dua kali untuk mendapatkan sesuatu. Orang kalau sudah hobi mengoleksi suatu barang, semahal apapun barang dan duitnya ada, ditukarinya. Walaupun nanti urusan belakang nanti dimamai bini misalkan. Nah, itu belakangan. Nah, itu menunjukkan orang kalau sudah cinta sesuatu akan mengejar sesuatu itu. Nah, bagaimana kalau kecintaan ini diarahkan kepada apa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai apa, itu yang dikejar. Maka kita kalau sudah mencapai ke tahap ini, bisa memfokuskan dan mengarahkan kecintaan-kecintaan kita ini khusus kepada apa yang dicintai Allah, dan kita kejar itu tanpa pikir dua kali, maka apapun akan kita korbankan. Fisik kita, pikiran kita, harta benda kita, waktu kita, anak istri kita. Kalau untuk mengejar apa yang dicintai oleh Allah, kalau sudah kita tertanam di sini, akan kita korbankan untuk itu. Maksudnya apa dikorbankan? Artinya kita akan arahkan dan kita paksakan untuk sama-sama mengejar kepada kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika anak merengek untuk meminta sesuatu, tetapi kita tahu sesuatu ini akan berujung kepada kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan mendatangkan murka Allah ke dalam rumah kita, maka kita akan tolak dan kita korbankan keinginan si anak dan kita paksakan dia untuk mencari apa yang diridhoi Allah. Begitu pula istri. Ketika istri minta sesuatu yang di situ kita tahu akan mendatangkan murka dari Allah Tabaraka Ta'ala, maka kalau dalam hal ini tidak ada cinta-cintaan. Yang ada adalah cintanya Allah Tabaraka Ta'ala, itu yang kita kejar, maka dikorbankan keinginan dan ambisi istri ini dan dialihkan dan dipaksakan kepada agar sama-sama mengejar cintanya Allah Tabaraka Ta'ala. Mau selelah apapun seseorang,
Kalau dia sudah fokusnya mengejar cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Wadud ini, maka lelah fisik tidak akan berpengaruh, dia tetap akan sanggup untuk menjalankan sholat-sholat malamnya. Nah, begitu juga seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kata Syekh di sini, apa yang kita sukai dari dunia ini, itu sebenarnya hakikatnya, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, itu merupakan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mencintai suatu makanan tertentu, itu yang menciptakan, itu yang mengadakan itu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita menyukai sesuatu, benda, itu semua juga termasuk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mencintai pasangan kita mencintai anak-anak kita. Itu semua adalah merupakan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan pemberian darinya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di sini, yatawaddadu biha ilaihim. Allah bukakan itu semua, jalan-jalan itu, agar si hamba ini menemukan ternyata dia menyadari inilah tanda cinta dari Allah, sehingga seharusnya ia mengejar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wa min tawaddudihi, dan di antara kecintaan atau Allah membukakan jalan agar hamba-hambanya mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan annal abda yashrudu anhu fayatajarra'u 'alal muharramat, bahwasanya ada hamba yang dia kabur melarikan diri dari Allah. Maksudnya di sini kata Syekh adalah dia berani menerjang larangan-larangan Allah, dia berani melakukan perbuatan yang haram, wa yuqassiru fil wajibat, dan melalaikan kewajiban-kewajibannya. Wallahu yasturuhu, akan tetapi Allah tetap menutupinya. Wa yahlumu bihi aw wa yahlumu anhu, dan Allah tidak segera menurunkan sanksi dan siksa atau hukuman kepadanya, dikasih waktu. Masih ingat dengan nama Allah apa yang berkaitan dengan ini? Nama Allah yang tidak segera menghukum tetapi dikasih waktu, kesempatan. Nama Allah belum, Al-Latif belum kita ambil. Al-Halim, Al-Halim, yang Allah tidak segera menurunkan siksa atau hukuman kepada hambanya, walaupun hamba ini terus-terusan bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dimurkai olehnya. Wa yumidduhu bin ni'am, dan Allah terus mengucurkan nikmat-nikmat tersebut, tidak di-stop secara total sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah membukakan jalan agar si hamba ini tersadar dan mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian di antara kesempurnaan sifat cinta yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah bukakan jalan kepada hambanya, adalah apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu merupakan bukti yang sangat besar, di mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah. Sekian lama hamba ini bergelimang dalam dosa dan tumpukan maksiat. Kemudian dalam satu malam ia terbangun, kemudian meneteskan air mata dan mengambil air wudu, kemudian sholat malam, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian menyatakan, ya Allah, aku hendak bertaubat kepadamu. Aku ingin berhenti dari kelalaianku selama ini. Kemudian hamba tersebut dimudahkan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan maksiatnya selama ini. Kira-kira apa perasaan yang didapati oleh hamba yang selama ini terjerumus dalam maksiat? Senang atau sedih? Akan ada tumbuh perasaan bahagia karena dapat sedikit demi sedikit keluar dari kubangan maksiat tersebut. Nah, ketika si hamba bertobat kepada Allah, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih senang, gembira ketika hamba ini bertaubat? Apakah si hamba atau justru Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nabi mengatakan, lallahu asyaddu farahan. Allah itu yang
paling bahagia, paling gembira ketika ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal apakah Allah butuh kepada taubat kita? Tidak. Kalau seandainya kita tidak ada yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu tidak akan menurunkan derajat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan mengurangi keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama sekali. Allah tetap sebagai pencipta alam semesta. Allah tetap sebagai penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Justru yang membahayakan itu kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, itu diri kita sendiri. Dan kalau kita bertaubat, kita menguntungkan siapa? Diri kita sendiri. Bukan menguntungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak butuh kepada taubat kita. Nah, tetapi dalam momen ketika seorang hamba dia berhenti dari melakukan maksiat dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan penyesalannya dan keinginannya untuk berhenti, maka yang paling bahagia dan gembira menyambut taubat kita adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ini menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik, kemudian penulis di sini rahimahullahu taala kemudian menyebutkan terkait poin yang kedua. Kita langsung lompat kepada poin yang kedua, yaitu jejak dari nama ini di sekitar kita. Kata penulis di sini, tajliyatu hadzal ismi, jejak nama ini di sekitar kita. Man arafa ahla mahabbatillahi azza wa jalla minal ulama'i rabbaniyin wal ubbadil mutabattilina wad du'atil mujtahidina wal mujahidina fi sabilillahil mudahhin tajallat lahu bima'rifatihim ma'ani al-mahabbatis sadiqah. Barang siapa mengenal atau mengetahui kecintaan Allah atau cinta kepada Allah yang dimiliki dan telah dirasakan oleh para ulama yang rabbani dan para ahli ibadah yang betul-betul fokus beribadah kepada Allah, ataupun para dai yang menyeru dengan sungguh-sungguh berjuang, ataupun para pejuang di medan tempur atau di medan perang di jalan Allah yang mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka, tajallat lahu, maka akan terlihat jelas bagaimana mereka menunjukkan cinta ini tertuang dalam apa yang mereka lakukan selama ini. Ahli ibadah akan menuangkan cinta yang ada di dalam dirinya kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya, dalam kesabarannya menunaikan ibadah-ibadah tersebut, walaupun melelahkan secara fisik. Tidak akan merasakan kelelahan-kelelahan tersebut karena rasa cintanya lebih besar dan mendorongnya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kalau para ulama, dan ini kejadian Pak, di antara ulama kita di kota Madinah, sebenarnya beliau dari Riyadh, berasal dari Riyadh, namanya Syekh Saleh Al-Utsaimin, bukan Utsaimin, bukan Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau ini dari Riyadh. Tapi biasanya setiap tahun itu di liburan dari perkuliahan, liburan sekolah, itu beliau khusus datang ke kota Madinah, kemudian mengadakan daurah intensif selama 1 pekan. Dan itu full. Beliau sendiri yang mengisi dan menyampaikan materi dari habis subuh itu selama 7 hari atau 8 harian, kurang lebih sekitar 1 pekan. Itu full beliau yang ngisi dari habis subuh mulai sampai tidak berhenti nonstop sampai jam 10-an, jam 10, jam setengah 11. Kemudian setelah itu istirahat zuhur, kemudian istirahat asar, lanjut lagi membahas materi yang disampaikan oleh beliau itu sampai maghrib, isya, setelah isya lanjut sampai jam 10 malam. Nanti begitu lagi hari kedua dari habis subuh langsung sampai jam 10 pagi. Nanti istirahat, asar mulai lagi, begitu seterusnya. Dan yang dibahas adalah matan-matan
pelajaran-pelajaran dasar dari setiap disiplin ilmu, materi akidah, materi fikih, materi hadis, materi usul fikih dan seterusnya. Baik, sedikit. Nah, itu pernah beliau, dan itu rutin setiap tahun beliau ngadakan, dan yang hadir Masya Allah banyak, karena dalam sepekan bisa melewati berbagai dasar-dasar dari disiplin ilmu, dan itu hanya beliau ngisi. Pernah dalam suatu daurah di suatu tahun, ulun lupa, karena beliau sudah yang ke-8 atau keberapa, ulun mengikuti dari daurah yang pertama, tahun pertama beliau mengadakan, kemudian diulang lagi di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ada di salah satu tahun itu, beliau sampai pingsan. Ketika menyampaikan materi itu sampai pingsan. Kelelahan. Tetapi itulah semangat para ulama dalam menyampaikan ilmu, dan mereka berjuang untuk itu. Mereka berjuang. Dan kejadian yang sama juga terjadi pada Syekh Abdus Salam Asy'uwair, seorang ulama hafizahullah ta'ala. Beliau juga dari Riyadh, tapi setiap bulan itu datang ke kota suci Madinah dan ngisi di Masjid Nabawi. Ngisi pelajaran beberapa hari, dan itu beliau pernah ketika sedang menyampaikan, itu beliau tidak sanggup lagi menyampaikan. Kelelahan. Artinya persiapan materi, kemudian menyampaikan, mungkin kelelahan faktor fisik, kemudian ketika sedang menyampaikan itu beliau seperti sedang kelelahan sekali. Dan itu memang terjadi. Kemudian di sini penulis menyebutkan wal mujahidina fi sabilillahil mudahhin, dan para mujahid, orang-orang yang berjuang di medan pertempuran dalam rangka menegakkan kalimat Allah, mereka betul-betul mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka, serta mungkin perasaan rindu kepada anak istri di rumah. Dan mereka tidak mengetahui kalau pertempuran yang akan dihadapi ini apakah pertempuran terakhir mereka, ataukah mereka dapat pulang kembali ke keluarga mereka. Apa yang mendorong mereka untuk itu? Tentunya yang mendorong bagi mereka, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para da'i dan para ulama rabbaniyin, para ahli ibadah, yang mereka bisa sanggup atau fokus beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang rutin dilakukan, yang mendorong mereka untuk itu adalah tentu saja dalam rangka mengejar pahala Allah dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, yang merupakan itu semua merupakan tanda cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tanda keyakinan mereka terhadap apa yang Allah janjikan. Nah, itu semua menunjukkan adanya cinta pada diri seorang hamba. Dan ini semakna dengan makna yang kedua dari nama Allah Al-Wadud. Nama yang pertama adalah Allah mencintai. Nama yang kedua Allah dicintai. Nah, inilah yang mendorong orang-orang atau hamba-hamba Allah ini sanggup melewati rintangan-rintangan yang dihadapinya di bidangnya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan juga bahwasanya para hamba jika menyadari dan merenungi apa yang didapatinya selama ini, ketika ia mendapatkan nikmat demi nikmat, ketika ia mendapatkan pengampunan demi pengampunan, ketika ia dapat penangguhan demi penangguhan atas dosa yang dilakukannya, seharusnya, kata penulis, itu membuatnya tersadar atas betapa besar cinta Allah kepada hamba-hambanya dan perhatian Allah kepada mereka, di mana jika diungkapkan dengan kata-kata, kata penulis ini, maka akan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata betapa besar bukti-bukti cinta Allah kepada para hambanya. Baik, dan akan sulit bagi seorang punjangga untuk menggambarkan betapa besar kecintaan Allah kepadanya, dan akan sulit penjelasan yang dapat menjelaskan hal itu. Baik, karena orang-orang yang sudah menyadari betapa besar cinta Allah kepada mereka akan dapat merasakan nikmatnya, lezatnya kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan nikmatnya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah melalui nama ini. Kata penulis di sini, yaitu dengan mengejar cinta Allah dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai rupa penghambaan diri kepadanya. Itu pertama.
Kemudian yang kedua adalah dengan berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah. Pada hakikatnya orang-orang beriman itu dengan masing-masing ibadah-ibadah unggulan yang dapat mereka rutinkan dan kerjakan, dan ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Allah bukakan banyak sekali bentuk-bentuk ibadah kepadanya. Ada yang dimudahkan dengan ibadah sholat, ada yang dimudahkan dengan ibadah berbuat baik kepada orang, ada yang dimudahkan dengan akhlak yang mulia, ada yang dimudahkan dengan hartanya, dan seterusnya. Allah bukakan jalan-jalan itu kepada masing-masing hambanya. Maka pada hakikatnya orang-orang yang beriman itu mereka sedang berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan menunjukkan rasa cinta kepada Allah dan kepada apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah dengan menumbuhkan rasa rindu kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kalau kita semua sudah punya rasa ini, maka itu merupakan tanda kita berada di jalur yang benar dalam menunjukkan cinta kepada Allah. Kalau kita itu kangen untuk ibadah berikutnya, maka ini menunjukkan sudah mulai tumbuh kecintaan kepada apa yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah dengan wal unsu biqurbihi wa wuddihi, dan kita merasa nyaman ketika kita mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mendekat kepada Allah maksudnya adalah dengan mendekatkan diri melalui ibadah-ibadah tersebut. Kemudian wattalazzuz bimunajatihi, dan kita merasa lezat, merasa nyaman ketika bermunajat dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah dengan berusaha ikhlas dalam menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah dengan turut mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang saleh dari kalangan para nabi, kalangan para malaikat yang mereka tidak membangkang dan tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga dari kalangan orang-orang saleh selain para nabi. Kita turut mencintai mereka karena ketaatan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah. Kemudian yang kedelapan adalah dengan kita turut menjaga rasa benci kepada musuh-musuh Allah. Orang-orang yang membenci Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah yang melarang kita memiliki rasa cinta kepada orang-orang yang membenci Allah atau menjadi musuh Allah. Tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin memiliki rasa cinta kepada musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh. Tetapi bukan berarti tidak mencintai ini, bukan berarti kita tidak memberikan kebaikan kita kepada mereka, atau tidak berbuat baik, tidak memperlakukan mereka dengan baik, karena hal ini dua hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir kata penulis adalah dengan wal uquf ala ibadatihi wal istiqamah ala dinihi, dan yang terakhir ini adalah dengan tetap menjaga semangat dalam beribadah kepada Allah dan istiqamah di atas agama ini. Kemudian dalil-dalil, poin yang keempat adalah dalil-dalil. Disebutkan di sini terkait nama Allah Al-Wadud ini hanya disebutkan 2 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. 2 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah di dalam surat Hud ayat 90. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Di sini Syuaib mengajak kaumnya agar beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian bertaubat kepada Allah. Syuaib mengatakan, inna rabbi rahimun wadud, karena sesungguhnya Tuhanku, kata Syuaib, kata Nabi Syuaib, maha penyayang atau maha pengasih dan juga maha mencintai. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terdapat dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-14. Wa huwal ghafuru al-wadud. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Baik. Mungkin kajian kita sampai di sini saja, karena mungkin tersisa beberapa menit sebelum iqamat di
kumandangkan karena memang sudah selesai materinya, dan ini adalah poin yang terakhir, yaitu terkait dalil yang menyebutkan sekaligus menetapkan bahwasanya nama Al-Wadud ini bagian dari Asmaullahi Al-Husna. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ditutup dengan sebuah hadis yang kalau bisa kita renungi bersama, kita tadabburi makna yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat agung ini. Hadis ini dikeluarkan dan disebutkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian juga Imam Malik di dalam kitab Muwatta dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila dia mencintai seorang hamba, maka dia akan panggil Jibril, kemudian mengatakan kepada Jibril, sungguh aku betul-betul mencintai hambaku ini, maka engkau cintai juga hambaku ini. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kitalah hamba itu. Betapa besar kebahagiaan kita kalau kitalah hamba yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu. Dan itulah yang kita kejar, kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini merupakan sebuah hadis yang sangat agung, yang menjadi motivasi besar bagi kita semua agar mengejar dan menggapai ridha Allah Tabaraka Ta'ala dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita mampu selama ini. Maka ulun lanjutkan sedikit, sisa 4 menit. Ulun lanjutkan sedikit hadisnya. Qala fayuhibbuhu Jibrilu thumma yunada fis sama'i fayaqulu, atau thumma yunadi fis sama'i fayaqul. Kemudian kata Nabi SAW, maka Jibril pun turut mencintai hamba yang telah dinyatakan dicintai oleh Allah langsung. Maka Jibril berseru di langit dan berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penduduk langit sekalian, Allah telah mencintai hamba ini, maka oleh kalian cintai juga si hamba ini. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit seluruhnya yang dihuni oleh para malaikat, yang mereka tidak membangkang dan tidak pernah menentang perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak pula bermaksiat kepada Allah, mereka turut mencintai hamba ini. Hamba ini ada di bumi, hamba ini ada di muka bumi. Bahkan bisa jadi hamba ini tidak terkenal, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tidak dianggap oleh orang-orang, tetapi kalau Allah Tabaraka Ta'ala di atas langit sana menyatakan dirinya mencintai hamba ini karena mungkin ada amalan yang dilakukan oleh hamba ini dapat dia lakukan dengan dihiasi keikhlasan dan dibungkus keikhlasan, ketulusan kepada Allah, kemudian Allah menunjukkan cintanya dan mencintai si hamba ini walaupun dia dianggap hina dan rendah di mata manusia, namun kalau sudah demikian kondisinya, dia merupakan orang yang mulia di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Karena Allah mencintainya, dan malaikat Jibril mencintainya, dan juga para penduduk langit mencintai hamba ini. Kemudian, tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya mendapatkan kecintaan penduduk langit. Kata Nabi SAW, "Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Atau yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian, orang ini dianugerahkan penerimaan di muka bumi. Artinya ia mudah diterima oleh orang lain ketika Allah sudah mencintainya. Kemudian sebaliknya, dan ini juga menjadi pengingat, reminder bagi kita semua agar jangan sampai menjadi jenis yang kedua ini. Di situ dalam masih hadis yang sama, Nabi mengatakan, wa idza abghadallahu 'abdan, dan apabila Allah sudah murka sama hamba ini, sudah dikasih waktu cukup lama untuk bertaubat kepada Allah, tapi masih terus melakukan maksiat demi maksiat, merasa aman dari sanksi dan hukuman dari Allah, merasa
Aku bermaksiat, aku meninggalkan dan melalaikan kewajiban, tetapi aku tetap sehat. Bisnisku, usahaku tetap lancar. Anak-anakku sukses. Istriku cantik. Menganggap itu semua aman saja. Walaupun banyak maksiat dan dosa dilakukan dan ditumpuk. Namun hati-hati, kita tidak tahu. Nah, makanya Nabi SAW menyampaikan di sini, apabila Allah sudah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil juga Jibril. Jibril akan dipanggil. Fayaqulu inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Sungguh aku telah membenci dan memurkai hamba ini, fulan ini. Maka bencilah juga orang ini, kata Allah tabaraka ta'ala. Fayubghiduhu Jibril. Maka Jibril pun juga turut membencinya. Summa yunadi fi ahli samai. Kemudian Jibril setelah itu memanggil seluruh penduduk langit, kemudian menyeru, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduh. Sesungguhnya Allah telah membenci fulan ini, maka oleh kalian bencilah ia juga. Fayubghidunahu. Maka penduduk langit seluruhnya mereka turut membenci orang ini. Thumma tuda'u lahul baghdha'u fil ardi. Kemudian imbasnya, efek buruknya adalah orang ini juga turut dibenci di muka bumi. Di muka bumi. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, semoga hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua, sekaligus motivasi bagi kita semua agar mengejar cinta Allah tabaraka wa ta'ala, dan apa saja yang dicintai, disukai oleh Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.